Yesus adalah pintu. Kita bersyukur karena di rumah kita itu ada pintunya, bahkan lebih dari satu. Rumahnya Pak Nemo ada pintunya nggak Pak? Pasti ada. Rata-rata yang namanya rumah itu yang pakai pintu apa saja. Ketika masuk rumah ada pintu. Kalau mau ke kamar ada pintu. Kamar tidur ada pintu. Kamar mandi ada pintu. Terus keluar dapur ada pintu. Terus gudang ada pintunya. Masih ada lagi yang lain. Lemari ada pintunya. Kita bersyukur karena apa? Yesus memberikan pengajaran dengan menggunakan perumpamaan pintu. Aku adalah pintu. Bersyukur karena di rumah kita ada pintu bahkan banyak. Maka yuk kita berusaha. Ketika kita di rumah dan melihat pintu yang begitu mudah dilihat karena jumlahnya banyak, kita ingat Yesus. Yesus adalah pintu. Apa maksudnya kalau Yesus mengatakan aku adalah pintu? Pintu itu fungsinya ada dua. Ketika pintu itu ditutup, domba-domba itu merasa aman, merasa terlindung dari yang jahat. Entah itu pencuri, entah itu perampok. Jadi fungsi pertama pintu adalah memberi perlindungan. Maka kalau Yesus itu mengatakan aku adalah pintu, Yesus itu memberi perlindungan. Lalu fungsi yang kedua, ketika pintu itu dibuka, maka domba-domba itu mendapatkan jalan untuk mencari makanan yang sehat, makanan yang baik. Jadi ketika pintu itu dibuka, orang itu mendapatkan jalan kebaikan untuk menimba juga untuk berbagi. Maka kalau Yesus mengatakan aku adalah pintu, itu dimaksudkan juga bahwa Yesus adalah jalan pada kebaikan. Jadi sangat sederhana. Maka kalau mau maksimal, ketika kita melihat pintu-pintu yang ada di rumah itu, dari pintu ruangan sampai pintu lemari, ingatlah Yesus. Yesus itu adalah pintu yang memberi perlindungan, tetapi juga yang menuntun supaya kita ada di jalan yang baik. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian yang terkasih, yang jahat dan yang baik sampai sekarang masih ada. Siapapun akan menghadapinya, entah yang muda maupun yang tua. Anak sekolah itu juga menghadapi yang jahat dan yang baik. Yang lain sama saja. Maka ketika kita menghadapi itu, ingatlah pintu. Ingatlah Yesus. Bersama Yesus kita berusaha supaya kita terlindung dari yang jahat dan juga dimampukan untuk berjalan ke yang baik. Kalau kita mencermati kebiasaan di masyarakat kan kadang-kadang juga ada kebiasaan yang jahat, yang kurang baik. Misalnya ngerumpi, ngomongin orang, atau juga kadang-kadang egois. Kalau kita mencermati apa yang terjadi di jalan raya, kadang menjumpai ada orang yang egois, serobot sana, serobot sini, tidak hati-hati. Lalu kemudian juga kadang kita menjumpai ada orang yang tengok sana, tengok sini, setelah tahu nggak ada orang yang lihat, lalu berbuang sampah. Mungkin buang sampahnya di kali, mungkin buang sampahnya di kebun orang. Malah kadang saya menjumpai
Ada juga yang buang bangkai. Ini kok bau bangkai, oh ternyata ada orang yang buang bangkai. Jadi yang jahat itu sekarang ini juga ada. Tapi sebaliknya, yang baik itu juga ada. Ada banyak orang yang dalam banyak hal, dalam banyak bidang memerlukan pertolongan. Pertolongan itu bisa macam-macam. Ada yang memerlukan pertolongan berupa pinjaman, pinjam duitnya. Yang penting bukan untuk judi. Pinjam untuk apa judi? Bukan. Tapi untuk yang lain yang memang penting. Ada juga orang yang perlu pertolongan, misalnya pertimbangan. Saya punya masalah, tapi saya tuh kok ragu dengan pendapat saya. Minta pertimbangan. Ada juga orang yang membutuhkan pertolongan di bidang yang lain lagi. Misalnya penghiburan. Karena sedang sedih. Sedih karena anggota keluarganya ada yang sakit. Ada juga yang meninggal. Jadi sebenarnya ada begitu banyak orang yang di bidang-bidang yang penting sungguh memerlukan pertolongan. Ini kan jalan untuk berbagi kebaikan Tuhan. Mudah-mudahan kita semua selalu disemangati. Apalagi kita sedang peringati Minggu Panggilan. Kita dipanggil supaya ketika digoda untuk hal yang kurang bagus, kita ingat dan mohon supaya Yesus melindungi. Dan kalau kita berhadapan dengan jalan untuk berbuat baik, karena ada banyak orang yang juga memerlukan pertolongan, kita mohon kepada Yesus supaya menunjukkan jalan untuk berbagi kebaikan. Kita berusaha semoga persaudaraan yang ada di stasi kita, Subang Kencana maupun Pugak, juga bisa membuat kita semakin dimudahkan untuk dekat Yesus, tetapi juga untuk menghadirkan Yesus. Amin.